warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudara sekalian umat Islam yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Setidak-tidaknya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga dengan nikmat tersebut menjadikan diri kita orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang akan kita bicarakan dalam kesempatan pada kali ini adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran bahwa ibadah puasa itu sesungguhnya telah dilakukan oleh umat sebelum umat Rasulullah Muhammad SAW. Nah, berkaitan dengan umat sebelum umatnya Rasulullah, maka kemudian ketika saya mempelajari, membaca, maka kemudian di situ bisa disimpulkan ada 3 pendapat yang disebut dengan umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umatnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan umat sebelum umatnya Nabi Muhammad adalah kelompok orang-orang ahli kitab, artinya pengikut daripada ahli kitab. Maka di sini kita akan merujuk kepada kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kitab Zabur atau di dalam Alkitab disebut dengan Mazmur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan yang ketiga kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kelompok kedua mengatakan yang diwajibkan berpuasa sebelum umatnya Nabi Muhammad adalah kelompok pengikut para Nabi Musa, kemudian pengikutnya Nabi Daud, dan pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kelompok yang ketiga, dia mengatakan yang dikatakan umat sebelum umatnya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang hidup mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam hingga kepada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita lihat di dalam catatan Al-Quran tentang siapa saja yang berpuasa sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah saya pelajari dan saya perhatikan dalam Al-Quran, hanya ada satu keterangan tentang siapa yang melaksanakan ibadah puasa sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang itu tidak lain adalah Maryam binti Imran, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam.
Kita bisa membaca keterangan ini sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 26. Di situ kita bisa memahami bahwa ketika Maryam akan melahirkan, dia kemudian menyatakan dirinya bernadar kepada Allah untuk melaksanakan puasa dan selama berpuasa tidak berbicara dengan orang lain. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwa orang yang berpuasa sebelum umatnya Nabi Muhammad adalah ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Maka dengan pernyataan ini, pernyataan yang mengatakan bahwa yang diwajibkan berpuasa hanyalah pengikutnya Nabi Isa, ini dibantah di dalam Al-Quran karena ibunda Nabi Isa jelas sebelum daripada Nabi Isa alaihissalam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian mari kita lihat di dalam hadis sahih Imam Bukhari, siapa saja di situ yang kemudian dinyatakan umat yang melaksanakan ibadah puasa sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita mengetahui di dalam Sahih Bukhari hanya menyebut Nabi Daud alaihissalam. Dan di situ ditegaskan bahwa Nabi Daud itu berpuasa, satu hari berpuasa, satu hari tidak berpuasa, dan itu dilakukan sepanjang tahun. Dan ini artinya apa? Bahwa umat Nabi Daud telah melakukan ibadah puasa sebagaimana Nabi Daud juga melaksanakan ibadah puasa. Tetapi dalam Sahih Bukhari tidak menyebut Nabi Musa, juga tidak menyebut Nabi Isa. Nah, ini artinya apa? Ketika di dalam kelompok kedua mengatakan bahwa ahli kitab yang telah melaksanakan ibadah puasa lebih dahulu daripada umatnya Nabi Muhammad, tetapi di situ tidak menyebut Nabi Musa dan juga tidak menyebut Nabi Isa. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian mari kita rujuk lagi dari sumber yang ketiga, yaitu keterangan-keterangan yang bersumber dari Alkitab, di mana Alkitab ini dipegang oleh saudara kita, umat Nasrani. Kita tahu di dalam Alkitab itu ada perjanjian lama ataupun sebuah keterangan-keterangan yang berbicara tentang sebelum daripada Nabi Isa, berbicara sejak Nabi Adam sampai kepada sebelum ajarannya Nabi Isa. Kemudian juga di situ ada perjanjian baru. Perjanjian baru juga dimulai dengan berita kelahiran Nabi Isa, dan di situ kemudian dilanjutkan dengan Injil-Injil yang ada dalam Alkitab. Nah, ketika kita membaca dalam kitab yang dipegang oleh saudara kita umat Nasrani itu, kita ingin melihat siapa saja umat-umat yang telah melaksanakan ibadah puasa sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata kita mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama adalah bahwa yang berpuasa itu adalah Nabi Musa alaihissalam, dan Musa melaksanakan ibadah puasa 40 hari 40 malam lamanya. Ini bisa kita membaca dalam Keluaran pasal 34 ayat 28. Barangkali di antara kita ada yang kemudian menanyakan, mungkinkah berpuasa 40 hari 40 malam? Kita kemudian bisa memahami bahwa yang dimaksud berpuasa 40 hari 40 malam bukan berarti tanpa berhenti, atau dengan kata lain puasanya bersambung. Tidak. Tetapi Nabi Musa melaksanakan itu ketika sahur di malam hari, kemudian juga berbukanya di malam hari lagi. Jadi antara waktu sahur dan waktu berbuka menjadi satu, sehingga itu dikatakan menjadi 40 hari 40 malam. Jadi kita tahu di situ bahwa yang melaksanakan ibadah puasa yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, kita bisa paham dan mengetahui bahwa Nabi Daud pun juga melaksanakan ibadah puasa.
Informasi tentang Nabi Daud melaksanakan ibadah puasa bisa kita baca di dalam kitab atau dalam Perjanjian Lama itu 2 Samuel pasal 12 ayat 16. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 16 kita bisa mendapatkan informasi bahwa Nabi Daud telah melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga adalah Ilyas. Umat Islam menyebut Nabi Ilyas, tetapi dalam Alkitab namanya disebut dengan Elia. Ilyas atau Elia dalam Alkitab dikenal sebagai salah satu di antara 20-nya Nabi dan Rasul. Bahwa di dalam Alkitab dikatakan sebagaimana di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa Elia berpuasa 40 hari 40 malam. Ini artinya cara berpuasanya Elia atau Ilyas sama dengan cara berpuasanya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang keempat, Nabi yang melaksanakan ibadah puasa sebelum umatnya Nabi Muhammad adalah Nabi Ayub alaihissalam. Ini bisa kita baca di dalam Perjanjian Lama, Ayub pasal 2 ayat 13. Ayub berpuasa 7 hari 7 malam. Sama sebagaimana Nabi Musa, yang dimaksud dengan 7 hari 7 malam bukan berarti bersambung 7 hari 7 malam lamanya, tetapi sahur dan berbukanya sama-sama di tengah malam. Keterangan ini sebagaimana saya sebutkan di dalam Ayub pasal 2 ayat 13, kita tahu bahwa Ayub adalah nabi pada urutan ke-12 di antara 25 nabi dan rasul, dan ini artinya Nabi Ayub itu lebih dahulu daripada Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi pada urutan ke-14 daripada 25 nabi dan rasul yang diutus Allah ke dunia ini. Kemudian yang kelima, nabi yang berpuasa sebelum umatnya Nabi Muhammad adalah Nabi Yunus. Di dalam Alkitab kita bisa membaca dalam Perjanjian Lama Yunus pasal 1 ayat 17. Di dalam Yunus pasal 1 ayat 17, di situ dikatakan Yunus berpuasa 3 hari 3 malam selamanya, 3 hari 3 malam bersambung. Maksudnya karena dikatakan bersambung karena Nabi Yunus berpuasa 3 hari 3 malam itu berada dalam perut ikan, sehingga Nabi Yunus berbeda dengan yang lain. Di situ dikatakan berpuasanya langsung bersambung 3 hari 3 malam karena Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Keterangan ini bisa kita baca dalam Yunus pasal 1 ayat 17. Kemudian yang keenam adalah Nabi Isa atau Yesus Kristus, orang Kristen menyebutnya, berpuasa 40 hari 40 malam sama dengan cara berpuasanya Nabi Musa, dan ini bisa kita membacanya di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 2. Dari keterangan yang ada dalam Alkitab, kemudian kita memahami bahwa Nabi Ayub itu adalah nabi pada urutan yang ke-12, Nabi Yunus alaihissalam itu pada urutan ke-21, sedangkan Nabi Daud pada urutan ke-17. Jadi kalau pendapat kedua sebagaimana saya sebutkan di atas adalah orang yang berpuasa itu umatnya ahli kitab, maka itu umatnya Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Sementara Ayub itu lahir sebelum daripada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga pendapat kedua itu kalau kita konfirmasikan dengan keterangan yang ada dalam Alkitab, maka pendapat kedua itu dibantah oleh keterangan yang ada dalam Alkitab. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah kemudian pendapat ketiga itu
yang sebagaimana saya katakan di atas adalah orang yang berkeyakinan bahwa berpuasa itu dimulai sejak zamannya Nabi Musa sampai kepada zamannya Nabi Isa. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Katsir, penulis tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam sudah melaksanakan ibadah puasa. Dia kemudian menyampaikan sebuah keterangan yang mengatakan bahwa ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah di surga, kemudian dilemparkan ke dunia, maka ketika dilempar ke dunia, Nabi Adam itu kondisi tubuhnya hitam, kemudian maka di saat itu Adam bertobat, kemudian ketika bertobat dia melaksanakan ibadah puasa 1 hari. Setelah berpuasa 1 hari, kemudian sepertiga tubuhnya menjadi putih. Kemudian Jibril katanya mengatakan lanjutkan puasa sampai 3 hari. Setelah 3 hari, maka kemudian hari kedua menjadi 2/3 menjadi putih. Hari ketiga kemudian seluruh tubuhnya menjadi putih. Inilah yang kemudian diyakini oleh Ibnu Katsir bahwa sesungguhnya puasa itu sudah dilakukan sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Isa alaihissalam yang dikatakan umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Sementara kewajiban puasa bagi umat Nabi Muhammad diperintahkan pada tahun kedua Hijriah dan itu bertepatan dengan tahun 624 Masehi. Inilah sekedar informasi berkaitan dengan sejarah daripada ibadah puasa sebagaimana yang kemudian kita lakukan saat ini. Semoga informasi ini bisa memberikan tambahan pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga kita umat Islam bisa melaksanakan ibadah puasa ini karena ini adalah merupakan ibadah yang sudah dilakukan sejak umat-umat terdahulu. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.